Ibu-ibu semuanya kaina datanganlah di acara Maulid Ulun jersiden. Datangan orang-orang, berarti orang berbuat baik kada lawan kita. Berbuat baik karena mendatangi undangan kita. Maka suguhan balasan kita untuk mereka apa? Kita berikan misalnya apa? Teh tarik. Kita berikan apa? Nasi samin, udang batu, sayur pako, masak bom. Jadi makanan yang sangar-sangar lah. Ini suguhan kita. Apa maksud kita menyuguhkan untuk mereka? Membalas kebaikan mereka. Ajaran siapa itu? Ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad. Orang berbuat baik kita terima, kita hargai, lalu kita balas kebaikan mereka. Jangan sampai kita nih hidup kada bisa membalas kebaikan orang. Setiap orang tuh pasti ada kebaikannya, pasti ada. Jangan sampai jer ulun terancang ulun ulangi, jangan kalah lawan anjing. Anjing bisa benar membalas kebaikan orang. Anjing tuh boy kalau diberi makan 3 hari, inya ingat dengan si pemberi makan sampai 3 tahun. 3 tahun kada hilang. 3 tahun kada hilang. Itu anjing. Tapi ternyata ada manusia 3 tahun diberi makan, 3 hari kada ingat lagi lawan nama memberi makan. Adakah manusia yang kayak itu? Ada benar. Jangankan artinya manusia biasa, nang anak kandung ya kada bisa menghargai lawan mama abahnya. Kan lucu kayak itu. Aneh. Sedangkan mama tuh jasanya luar biasa, tapi nya kada mau menghargai kuitannya, bahkan menyakiti lawan kuitannya. Itu orang sangat dimurkai oleh Allah karena kada menghargai sama sekali dengan kebaikan orang lain. Jadi dulu ada seorang raja baharaguan anjing. Anjing itu biasa digunakan untuk menemani raja berburu ke hutan. Raja ini baik dengan anjing itu, diberi makan terus, anjing itu diberi makan. Ketika anjing itu merasa raja ini paling baik, suatu saat raja itu diracuni oleh pemberontak kerajaan. Pemberontak kerajaan ini kan orang dalam kerajaan yang meracuni si raja. Jadi banyu minum raja itu dibuati racun, sekali minum langsung mati. Ketika anjing itu melihat raja hendak minum, anjing ini langsung mantap. Raja tuh sampai sangit ya. Anjing tuh sampai ditempeleng sidin, pau. Aku hendak minum ikam tendang, sarik. Tapi ternyata setelah kada lawas, banyu itu tadi dijilat oleh kucing. Kucing melihat banyu tadi pina sigar, kucingnya kehausan, langsung dijilat. Kucingnya langsung mati. Dicek isi banyu itu tadi, si sampelnya diambil, ternyata ada racun. Maka raja pun terima kasih kepada anjing tadi. Jakanya kada ikam anjingnya, artinya mati aku. Nah di sini raja tuh paham betapa si anjing bisa menghargai kebaikan orang lain. Nya anjing tuh buaya pintar benar, memorinya tuh kuat benar. Walaupun inya binatang nang najis menurut agama kita, tapi anjing memiliki kelebihan. Bahkan sepanjang sejarah belum pernah kita temukan sepintar-pintarnya kucing, kucing jadi kucing pelacak. Tidak ada. Pasti nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu 'ankumus su'a bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد فقال المصنف حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى. Halaman 12 ya. Khuluquna ma'a ibadih. Halaman 12. Khuluquna ma'a ibadih. Akhlak kita bersama hamba-hamba Allah. Di bab yang pertama kita membahas tentang akhlak kita kepada Allah. Nah, lalu berikutnya ini beliau membahas tentang akhlak kita bersama hamba-hamba Allah. Satu, nuhibbu likulli abdin amana billahi ma nuhibbu li anfusina. Satu, mencintai semua yang beriman kepada Allah seperti cinta kita kepada diri sendiri. Kita ini ada interaksi kepada Tuhan, ada interaksi kita kepada makhluk ciptaan Tuhan. Maka ketika dengan Allah kita itu wajib berakhlak, maka dengan hamba-hamba Allah pun ada akhlaknya juga. Maka di sini beliau menulis yang pertama, akhlak kita kepada hamba-hamba Allah mencintai semua orang yang beriman seperti layaknya kita mencintai diri kita sendiri. Ini seberataan kita nih sesama orang beriman, karena kita mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad yang berbentuk hidayah, sehingga alhamdulillah kita terlahir daripada rahim orang beriman, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat tetap beriman. Kepada sabarataan orang nang beriman, kita wajib mencintai mereka layaknya kita mencintai diri kita sendiri. Bahasa ringannya nih, apa nang dikatujui kita itu tujuan nang dikatujui orang. Apa nang orang lain kada katuju, apa nang diri kita kada katuju, orang lain kada katuju juga tak. Amun kita kada hendak disakiti, orang kayak itu juga, orang pun kada hendak disakiti. Kalau kita merasa diri kita itu kada senang dengan hal-hal yang membuat kita tersinggung, orang lain pun kayak itu juga. Orang lain kada hendak tersinggung, orang lain kada hendak disambati, orang lain kada hendak dihina. Nah, sehingga melalui pertimbangan itu kita sebagai manusia itu berpikir, hendak bagagawi itu berpikir, ini gawian kone menyakiti orang kah atau kada kah? Gawian ko ini kekiraan efeknya lawan orang baikkah kada. Nah, itu tuh mencintai kepada orang yang beriman seperti itu.
Lantas guru, lawan orang nang kada beriman pang kayak apa? Lawan orang yang kada beriman pun ada kewajiban kita, yaitu ada akhlak sesama manusia ngaratnya. Kalau ini kan double, akhlak sesama manusia, akhlak sesama orang beriman, apalagi kena orang beriman tuh jadi tetangga kita, akhlak sesama tetangga, apalagi misalnya inya jadi keluarga kita, akhlak sesama keluarga, itu tambah banyak ikatan, tambah banyak akhlak kita. Kalau ini kan Sidin menulis yang pertama, akhlak kepada orang yang kepada manusia yang beriman kita wajib mencintai, tapi kepada orang nang kada beriman tetap kita wajib berakhlak, namun akhlak kepada sesama manusia aja. Akhlaknya tuh kepada sesama manusia. Kada boleh kita orang beriman mencintai orang kafir. Kada boleh itu. Mencintai dalam artian tidak memiliki maupun memiliki. Kalau memiliki itu nyata benar haramnya. Orang Islam kawin lawan orang kafir, nyata haramnya. Ini maksudnya nang kada pacang kawin, tapi mereka itu dalam hatinya sangat mencintai kepada orang kafir. Misalnya orang kafir itu jadi artis misalnya, wah diidolakan benar sampai mengidolakan mereka, itu jatuhnya mencintai loh. Hati-hati itu. Rasulullah pernah bersabda, innallaha ta'ala yaghdabu idza mudihal fasik. Allah marah, murka kepada orang yang memuji kepada orang fasik. Fasik to Islam aja orangnya, orang ini Islam tapi ahli maksiat, ahli dosa, pian puji syarik Allah. Itu bandingannya tuh itu. Orangnya Islam tapi fasik, ahli maksiat, lalu kita memuji, itu mengundang murka Allah. Apalagi orangnya kafir, pian cintai, pian puji pulanginya, tambah lagi. Nah makanya belajarlah meletakkan cinta pada tempat yang semestinya. Jangan salah kita meletakkan cinta, karena ketika salah meletakkan cinta akan berakibat fatal dan sengsara. Makanya hati-hati itu. Bila hendak meletakkan cinta, letakkanlah cinta yang akan membawa kita ke surga. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru. Itu cinta-cinta yang bisa membawa ke surga. Amunnya kadang itu pian hati-hati dalam mencintai. Orang dua laki bini, suami istri, kira-kira ujungnya bisa ke surga, bisa ke neraka bersama-sama. Ada yang kayak itu. Istilah wong Jawa, swarga nonot neraka katot. Nunut salah. Swarga nunut apa? Swarga nunut neraka katot. Apa? Swarga nunut swarga nunut neraka katon. Ya wes lah. Kalau salah mboten napa-napa. Kalau kan wong Banjar. Nggih napa mboten? Ada suami istri yang ujungnya masuk surga bersama. Mudah-mudahan itu kita. Tapi ada juga suami istri yang masuk ke neraka bersama-sama.
Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati meletakkan cinta. Inya ngarannya orang tuh bila sudah cinta menuruti lawan yang dicintai. Karena inya salah milih pasangan, akhirnya mau umpati apa ujar pasangannya. Kada usah lagi jar lakinya pakai kerudung, akhirnya melepas kerudung. Kada usah lagi jar lakinya tolak ke majelis, akhirnya kada ke majelis lagi. Akhirnya demi cinta agama tergadai. Ya ujung-ujungnya wes masuk neraka. Bareng sama-sama masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ibu-ibu harus punya filter. Apa filternya pian? Filternya pian la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kada boleh taat dengan makhluk nang menyuruh menentang Allah, siapapun itu, entah orang tua pian, guru pian, laki pian, siapapun, bila perintahnya menentang Allah wajib tidak taat. Paham napa mboten? Bahasa Jawa kah hari ini? Di sini akeh wong Jawa. Kalau kehabisan modal jangan Jusidin. Nyata habis modal mana ulun bisa. Tapi ulun dengar orang Jawa itu papandiran mengerti tapi menyahot kada bisa. Orang papandiran berdua ulun dengar ngerti aja nang dimaksud dipandirakan tuh ngerti. Tapi kada kawa menyambung. Itu nah. Ulun kan paling tahu tuh aku tresno karo kowe. Itu aja nang tahu kan. Artine I love you darling. Nyaman popuyo pada halileng artinya. Ya Allah. Nopo wes balik ke kitab. Jadi yang pertama, mencintai semua yang beriman kepada Allah seperti cinta kita kepada diri sendiri. Dua, nashfaqu alaihim wa narhamuhum. Nomor dua, penuh kasih sayang kepada semua tanpa terkecuali. Kalau dia manusia wajib kita ada berisi sifat kasih sayang. Apalagi manusia ini keluarga kita. Keluarga dalam artian ada ikatan darah. Dangsanak, paman, pak le, bu le, pak de, bude, sing lanang, sing wedok, mboten nopo-nopo. Ngomong ngopo guru? Ora iso. Ya Allah. Ini ngarannya jurang Jawa sasat tuh ya ini. Jadi nengarannya manusia wajib kita sayangi, apalagi mereka tuh ada ikatan keluarga. Makanya ibu-ibu dalam hukum Islam, apabila kita ingin berzakat atau bersedekah, dahulukanlah keluarga. Pian misalnya mengeluarkan zakat, maka orang pertama yang harus didata dari mustahik zakat itu usahakan keluarga pian. Cari keluarga pian yang memang mustahik zakat, yang memang berhak menerima zakat. Cari keluarga pian.
Ada misalnya ading, ading saurang nih, ading kandung, susah orangnya, miskin orangnya, maka itu didaftarkan yang pertama, daftar pertama penerima zakat tuinya. Jangan sampai duit pian tadahulu memberiakan kalain, dang sanak pian tadudi, jangan dahulu wakaninya. Bahkan buai dalam hukum zakat fitrah, orang berzakat fitrah hari raya Idul Fitri, jelas saja lah. Hujannya. Bahkan ketika hukum zakat fitrah itu boleh menunda zakat fitrah sampai selesai sholat Idul Fitri demi menunggu saudara atau dang sanak kita yang susah itu tadi untuk menerima. Boleh. Misalnya dang sanak pian ini berdiam di Pulang Pisau, misal pian berdiam di Cindai Alus sini, ujar pian, aku belum berzakat lagi nah, aku mah hadang ikam aja, artinya kaina datang, karena informasinya ini dari Pulang Pisau datang ke Cindai Alus pas hari raya. Nah maka pas inya hendak datang itu karena inya mustahik, boleh kita menunggu, boleh kita kadang mengeluarkan zakat, keluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri pas inya datang ke rumah kita, boleh boleh, saking berhaknya saudara kita tuh atas kita. Nah jangan sampai tabalik, wayah ini banyak tabalik, kawan rasa dang sanak rasa kawan, atau orang rasa dang sanak rasa orang tuh banyak benar wah ini. Karena wayah ini ukuran badang sanak tuh kada lagi no ukuran nasab, bilanya berduit badang sanak, bila kada berduit dicoret dari daftar keluarga. Koiso hah? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya ketika ada dang sanak kada berduit, kayak kada diakui dalam keluarga, sehingga fakta realita nang berbicara dang sanak nang kada berduit ini kada mau hadir bila di acara. Kenapa? Kami jarnya kada diherani orang, kami kada dihormati orang, kami kada dihargai orang karena kami kada berduit. Padahal dang sanak bujur nang aruhan bamaulitan datangan tapi kada diherani orang nang kada berduit kasihan kada dihargai orang. Adalah kayak itu kadanya ada lagi banyak bener. Amun sudah kawan nang berduit era sadang sanak, padahal orang lain atau nang keluarga jauh gen bila dapatnya nang berduit asa mengaku aja sapupu 7 kali itu bacuor, aku aja bakula lawan ikam bujur tapi jauh benar andakannya, hanya gara-gara duit lah, gara-gara duit. Dang sanak kandung kada berduit, prai. Itu fenomena akhir zaman, fenomena para kiamat. Dang sanak rasa orang rasa dang sanak, itu fenomena akhir zaman. Nomor 3, nuwakirul kabir. Yang ketiga, menghormati yang tua. Apabila kita melihat ada orang yang lebih tua daripada kita, wajib kita menghormati. Contoh menghormati nang tua, suruh nang tua takamuka pada kita, atau suruh nang tua duduknya nang tanyaman pada kita. Jaka di acaraan kah di mana katolah
nang mana orang tua hormati akan siden. Nini dihormati, nini tuha lain nini anom sama pada nini, tapi nini anom bakalah lawan nini tuha, karena nini tuha lebih dituhakan umurnya, wajib kita menghormati. Hadapan orang tua bilanya kita lalu betunduk sedikit, tanda kita menghormati dengan nang tuha. Apalagi lawan dang sanak Tuhan ya, dang sanak kita nih tuha, hormati bujur tuh, tangannya dicium, apa keputusannya, usulan inya dangari, pendapat inya dimintai, itu tanda kita hormat dengan nang tuha ngarannya. Yang keempat, narafu bis saghir, menyayangi yang kecil. Yang tuha dihormati, nang tahalus disayangi. Makanya nang tahalusnya nah, kadang-kadang orang kadang mengerti sistem managurnya tuh kadang mengerti. Misalnya boy, ada kakanakan di masjid atau di majelis bagayaan, cara menegurnya bukan dengan menegur cara orang tua. Itu harus paham kita. Yang bisa kita temukan di masjid, di musola, ada orang tua ini menegur kakanak dengan cara orang tua. Akhirnya kakanakan ujung-ujungnya jerak ke masjid, dimamai sidin. Ada nah artinya di apa? Dijentiki sidin di talinga sabarataan. Akhirnya kakanak ini rasa-rasa kada nyaman ke masjid. Nah itu cara menegur yang salah. Cara menegur yang benar, tegurlah dengan kasih sayang. Kakanakan di masjid, maklum ngarannya kakanakan tuh bagaya pasti. Bilanya ke masjid, tegur dengan cara nang sayang. Contoh misalnya, nak ikam bila kawa selama sembahyangan kada bagayaan, tuntung sembahyangan kita makan pentol 5.000 seikong. Itu cara kasih sayang ngarannya. Atau kayaknya langsung pas orang komat tuh dibisiki, kakanakan semuanya, siapa yang mulai mengangkat takbir sampai salam kada bagayaan dapat duit 5.000. Itu sayang ngarannya, dan itu efektif untuk menegur kakanak. Jangan kakanak langsung disariki, hancat nya boy, hancat langsung apa ngarannya, hancat tuh apa ya bahasa Banjar? Apa? Trauma lah, bisa juga masuk juga trauma. Hancat tuh kayak hancap bang, trauma modelnya. Sampai mamanya tuh betakon, kenapa anak ikam kada hakon lagi ke masjid, takutan mah aja disariki Pak Haji. Akhirnya ia jauh dari masjid. Harusnya kita senang melihat anak-anak ada di masjid ketimbang melihat anak-anak main HP aja. Harusnya kayak itu. Makanya lihat orang-orang Arab tuh biasanya bilanya ke Masjid Nabawi, anak-anak tuh semuaan diangkut ke masjid tuh. Bahkan wayang ini pemerintah Arab Saudi sudah menyediakan wahana bermain anak-anak di halaman Masjid Nabawi. Jadi yang bawa anak ini sadar diri, di dalamnya kada hakon, di pelatar aja sembayangan. Yang penting bermainnya di area masjid. Sampai diulahkan wahana bermainnya, anak-anaknya bermainan, kuitannya sembayangan. Karena anak-anaknya bamaraki kuitannya, kadang ada yang 4 sembahyang bis tuntung bermainan. Akhirnya mulai lagi halus, tertanam di dalam hati bahwa mereka dekat dengan masjid. Mereka senang ke masjid. Ada yang bisa kita temui kakanakan dimamai lalu kada katuju lagi ke masjid.
Sama ke majelis tuh, kalau ada anak-anak mau ke majelis bawa, kada apa-apa, biar ya nyoba putar-putar di palatar situ, ada apa-apa kada mengganggu juga. Kalau perlu kayaknya ada wahana bermainnya di depan situ. Wah, pulang nela, layau pulang. Ya kada sengaja juga apa ya? Ada aja artinya sebelah. Waterbomb ada, no. Ada kolam renang di sampingnya, ada nang luluncuran minto, ada ayunan, ada nambah putar minto pulang. Nang toha-toha sama ke situ, mbah tonton pengajian. Mbah tonton pengajian, mbah bebukahan ke situ pulang tak. Mbah haur nang pikiran deh. Imbah artinya di taman surga, duduk taman kanak-kanak pulang balik. Nah, itu tak. Jadi lawan halus-halus tuh disayangi. Rasulullah tuh bila tatamu ke anak halus bersalaman ke anak-anak lawan Nabi, dijapai Nabi di kepala. Dijapai Nabi, tanda Nabi tuh menyayangi, mengusap kepala mereka. Kayaknya bila kakak-anak nih bule ke rumah, ujar mamanya, ikam imbah dijapai Rasulullah kah di kepala? Tahu mamanya, kenapa? Bau harum telapak tangan Nabi masih berikit di kepala si anak tuh tadi. Karena tangan Rasulullah tuh bau harum. Wa kaful mustafa kan wardinadi. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Tahulah pian artinya. Nah, kaptun ini kepul Mustafa, talapak tangan Nabi Muhammad, kalwardinadi seperti bunga yang harum semerbak, wa itruha aromanya yabqa melekat, idza massat ayadi apabila bersentuhan dengan tangan orang lain. Tangan siapapun yang menyentuh tangan Nabi Muhammad tak umpat harum. Kapala kakanakan nang dijapai oleh Rasulullah, sabarataan kapalanya berbau harum. Makanya mamanya tahu pada imbah dijapai Nabi, Nabi menjapai di kepala, itu tandanya kasih sayang. Makanya bila ada di majelis tolak kakanak halus, ulun dilajari oleh guru-guru ulun. Semuaan guru ulun bila kakanakan nah hendak bersalaman kada pernah menolak. Dengan catatan kada tergesa-gesa lah Sidin, mun tergesa-gesa Sidin minta maaf, kada kau bersalaman aku langsung bulik ya Sidin. Ketika Sidin lapang kakanakan tuh berbaris bersalaman, sabarataan disalami Sidin. Itu contoh dari guru kita. Bahkan Sidin bepandir, jangan halangi mereka untuk bersalaman dengan aku. Jangan halangi tangan mereka untuk bersalaman dengan aku, karena mereka tidak berdosa. Aku berharap, kata guru, aku berharap berkat aku salaman dengan orang yang kada berdosa, semoga Allah mengampuni dosaku. Kayak itu Sidin nyontohakan. Kada ada orang kakak kada bersalaman, bejo dosa bersalaman. Jangan. Biar jenang tuha kada bersalaman, anak aja gin disurong. Nah ngalih diatur nih kan nang tuha rajin. Maka nang tuha nih bisa kada cukup bersalaman. Asa kada cukup bersalaman kada dapat, baju Sidin ditarik. Sidin nak berjalan, no atau undur. Jubah ada nama narik. Nah nih tuh nang tuha ada kakak-kakak nya berbaris bersalaman tak. Ulun rajin belanya dianjir situ nah pengajian dianjir. Kakak-kakak tuh hafal dah bela imbah tuntung wirid isya. Ulun turun tuh hibak inya berbaris. Kakak-kakak aja beritaan berbaris. Bila ulun takana duit recehan banyak, seberitaan dibagi duit. Nah bagi duit supaya hati mereka tuh senang dan mereka tuh hafal. Oke ini loh suasana majelis, oke ini loh nyamannya di majelis. Akhirnya tertanam mulai lagi halus, aku hendak ke majelis, aku senang ke majelis. Bahkan inya nama ingatakan mamanya, mak apabila lagi kita ke majelis bagus. Kalau kayak itu ada anak kita kan kada, mak apabila pulang ke mall aja dalam otaknya. Nah, tak. Ulun dulu, ulun dahulu.
ulun lagi nini masih hidup, ketika nini itu masih ada, ulun ini satu-satunya kakanak nang hadir di majelis taklim. Mulai ulun SD, bahkan mulai TK sudah diirit oleh nini. Mulai SD itu nang rutin benar diirit dibawa ke majelis. Hari Selasa, hari Senin, hari Rabu dibawa ke majelis. Ulun saikungannya kakanak, sisanya orang tua semuaan. Apa maksud nini membawa ke majelis? Itulah pendidikan untuk cucuku, ujar sini. Mengenalkan majelis sedini mungkin, sehingga dengan sendirinya ulun itu ketertarikan ulun ke dunia majelis mulai lagi halus. Ketertarikan kita ketika sekolah, kakawanan kita ada yang ke SMK, ada yang ke SMA, ada yang ke umum yang lainnya. Ulun kada satu jawaban ulun, ikam anak ke mana? Pesantren aja gitu. Karena memang mulai lagi halus kayak itu nah. Sehingga arah kita tuh lebih mengarah ke situ. Itu pentingnya pendidikan sejak dini. Nah, makanya bagi ibu-ibu yang ada anak, angkut aja anaknya ke majelis. Angkut aja, ada bapak. Bila asa rewel benar. Padahe kena to jangan rewel, kena guru bagi duit to. Padahe. Tapi kaina hari ini kada. Ya misal, ya kayak itu. Ada apa-apa, ngarannya kakanakan tuh biasa aja, nah kayak itu. Intinya kita harus menyayangi yang kecil, menyayangi yang lebih muda, hormati yang tua, sayangi yang muda. Ini akhlak kita kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah. 5. Naqbalul ihsana wa nujazi alaih. Menerima kebaikan dari orang lain dan membalas kebaikan tersebut. Bila ada orang berbuat baik, terima. Setelah kita menerima, usahakan dibalas kebaikan orang apapun bentuknya. Kalau sifatnya kebaikan, terima. Setelah itu balas. Itu akhlaknya luar biasa. Orang datang mengabulkan undangan kita. Ibu-ibu semuanya kaina datanganlah di acara maulid ulun jersiden. Datangan orang-orang, berarti orang berbuat baik kada lawan kita. Berbuat baik karena mendatangi undangan kita. Maka suguhan balasan kita untuk mereka apa? Kita berikan misalnya apa? Teh tarik. Kita berikan apa? Nasi samin, udang batu, sayur pako, masak bom. Jadi makanan yang sangar-sangar lah. Ini suguhan kita. Apa maksud kita menyuguhkan untuk mereka? Membalas kebaikan mereka. Ajaran siapa itu? Ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad. Orang berbuat baik kita terima, kita hargai, lalu kita balas kebaikan mereka. Jangan sampai kita nih hidup kada bisa membalas kebaikan orang. Setiap orang tuh pasti ada kebaikannya, pasti ada. Jangan sampai jer ulun rancang ulun ulangi, jangan kalah lawan anjing. Anjing bisa benar membalas kebaikan orang. Anjing tuh boy kalau diberi makan 3 hari, inya ingat dengan si pemberi makan sampai 3 tahun. 3 tahun kada hilang. 3 tahun kada hilang. Itu anjing. Tapi ternyata ada manusia 3 tahun diberi makan, 3 hari kada ingat lagi lawan nama memberi makan. Adakah manusia nang itu? Ada benar. Jangankan artinya manusia biasa, nang anak kandung ya kada bisa menghargai lawan mama abahnya. Kan lucu kayak itu. Aneh. Sedangkan mama tuh jasanya luar biasa, tapi nya kada mau menghargai kuitannya, bahkan menyakiti lawan kuitannya. Itu orang sangat dimurkai oleh Allah karena kada menghargai sama sekali dengan kebaikan orang lain.
Jadi dulu ada seorang raja baharaguan anjing. Anjing itu biasa digunakan untuk menemani raja berburu ke hutan. Raja ini baik dengan anjing itu, diberi makan terus, anjing itu diberi makan. Ketika anjing itu merasa raja ini paling baik, suatu saat raja itu diracuni oleh pemberontak kerajaan. Pemberontak kerajaan ini kan orang dalam kerajaan yang meracuni si raja. Jadi banyu minum raja itu dibuati racun, sekali minum langsung mati. Ketika anjing itu melihat raja hendak minum, anjing ini langsung mantap. Raja tuh sampai sangit ya. Anjing tuh sampai ditempeleng sidin, pau. Aku hendak minum ikam tendang, sarik. Tapi ternyata setelah kadalawas, banyu itu tadi dijilat oleh kucing. Kucing melihat banyu tadi pina sigar, kucingnya kehausan, langsung dijilat. Kucingnya langsung mati. Dicek isi banyu itu tadi, si sampelnya diambil, ternyata ada racun. Maka raja pun terima kasih kepada anjing tadi. Jakanya kada ikam anjingnya, artinya mati aku. Nah di sini raja tuh paham betapa si anjing bisa menghargai kebaikan orang lain. Nya anjing tuh buaya pintar benar, memorinya tuh kuat benar. Walaupun inya binatang nang najis menurut agama kita, tapi anjing memiliki kelebihan. Bahkan sepanjang sejarah belum pernah kita temukan sepintar-pintarnya kucing, kucing jadi kucing pelacak. Tidak ada. Pasti menjadi pelacak tuh anjing, anjing pelacak. Bahkan di Amerika tuh ada anjing yang bisa mengenali mana kaset VCD asli dan VCD bajakan. Sampai itu pahamnya. Urusan komputer aja dilajari anjing bisa paham. Han, saking harapnya nih otaknya anjing tuh. Kan bisa benarnya menghargai jasa. Kucing, ada juga kucing. Ada kucing pernah imbah mati tuannya. Setahunan kubur tuannya tuh ditungguinya. Orang ini baik benar dengan kucing tuh. Meninggal sih Den. Kucing tuh berdiam hingga kuburan sih tuannya tadi. Bule kadang-kadang ke rumah tuannya cari makan, setemat bebulik lagi ke kubur. Saking artinya inya tuh hendak membalas kebaikan si tuan itu tadi. Nah kita belajar juga nang kayak itu tak, sekecil apapun kebaikan orang belajar membalasnya. Yang keenam, wazu anil isaati wa nasfah, dan memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain. Sabarataan orang bisa salah, mun kada kita salah lawan orang to nang salah lawan kita. Maka tugas kita belajar jadi insan yang pemaaf. Sebagaimana Nabi Muhammad ya'fu anid dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih, Nabi selalu kan kesalahan orang yang menyangkut urusan pribadi. Jadi jangan jadi manusia nang pendendam. Jangan. Gus Dur itu pian tahun Gus Dur lah. Presiden kita yang keempat setelah B.J. Habibie. Gus Dur itu 20 bulan setelah menjabat dilengserkan orang. Jabatan tertinggi di negara Indonesia hanya 20 bulan, kada sawat 2 tahun. Dilengserkan orang secara politis oleh inisial A dan M yang melengserkan Gus Dur. Tapi Gus Dur menerima. Gus Dur kada sarik dan Gus Dur memaafkan kepada mereka. Tapi Gus Dur berpandir, besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Gus Dur kada marah, ngapain saya marah? Jadi Gus Dur, saya memaafkan. Coba pian pikirkan, jabatan paling tinggi dilengserkan orang, Gus Dur kada sarik lawan nama lengserkan. Coba ukur lawan kita hanya ketua yasinan ampihi orang.
kada tulak lagi kayak sinan. Hanyar ketua masjid diampihi orang sampai mati gara ke masjid lagi. Apa itu? Berarti pendendam ngarannya. Gus Dur presiden ampihi orang kada apa-apa. Bahkan Gus Dur jakanya hendak melawan, banyak anak murid Gus Dur, banyak pecinta Gus Dur, tapi Gus Dur kada mau melawan. Karena dalam bahasa Gus Dur tidak ada jabatan yang harus dipertahankan dengan mengorbankan rakyat. Itu Gus Dur. Kada mau Gus Dur mengorbankan rakyat. Kayak itu sih Din. Ada kita nih, ya kayak itu bang sudah. Ngaran hendak jadi penguasa. Orang belajar hati itu damai, tenang, kada sangit. Belajar bagamat. Kita nih bukan orang yang terlahir sudah baik, bukan. Kita ini terlahir dalam keadaan bodoh, kada ilmu, kurang adab, kurang akhlak, tidak jadi orang baik belum. Tapi kita ini bermaksud ingin jadi orang berilmu, ingin jadi orang berakhlak, ingin jadi orang baik. Kita tidak merasa baik, makanya kita ke majelis supaya terus-terusan bisa berusaha jadi orang baik. Itu tak, makanya belajar. Bila dilajari di majelis tuh, ayo jadi orang pemaaf, begamatan memaafkan. Jangan besesarikan terus. Nih merangot, babaya tadudi aja orang menyurungi merangot. Harusnya kan tak kita tukang surung nih menyurung tak kesini berdahulu. Sangit, cari hual kalawan aku. Ya. Apa penyinggungan kayak itu kedosa, rajakinya belum sampai. Itu orang paham gak Bo? Lawan laki kayak itu juga. Laki itu salah pasti ada. Bini pun banyak salah. Tapi coba pian belajar lawan laki pian. Laki pian kok bisa memaklumi pian? Kenapa pian kada bisa memakluminya? Coba belajar kayak itu. Dihitung-hitung dalam sebulan kira-kira tarancak siapa bamamai? Rancak pian kah rancak laki kan nama mamai pian? Ulun yakin tarancak bini bamamai pada laki. Yakin ulun, survei membuktikan. Tapi kan bahasanya toh laki ini kawan memaklumi, bini pun harus kayak itu. Harusnya bila hendak sarik tuh bukan dire. Amun lakiku kawan memaklumi, kenapa aku kada? Nah harusnya kayak itu. Belajar. Belajar memaafkan. Aja kan situ gin dulu. Nomor 6 telah, kayaknya nomor 7 pulang. Aja kan situ dulu. Minta ridho, minta halal, minta maaf. Pengumuman kajian bulan Oktober tanggal 18 Oktober bersama Ustazah Kudesi Alawiyah. Nah, tanggal 18 Oktober Ustazah Kudesi Alawiyah. Di sini Kak, tempatnya di sini. Kemudian pengajian bulan yang akan datang kita kajian kitab khuluquna 25 Oktober. Seminggu setelah itu 25 Oktober pengajian kitab kita. Ada yang Ustazah Kursi tadi tanggal 18. Nah itu aja pengumumannya. Minta ridho, minta halal, minta maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, kabul, barataan hajat. Mudahan kita sabarataan, banyak berduit, kawatulak haji, kawatulak umroh, kawa membantu orang Islam. Mudahan kita sabarataan selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Allahumma amin. Ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anqilna wal muslimina min asy-syaqawati ila sa'adah, minan nari ila jannah, minal 'adzabi ila rahmah, minadh dhunubi ila al-maghfirah,
ومن الإساءة إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، من الإهانة إلى الكرامة، من الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، من الإدبار إلى الإقبال، من السقام إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى العبادة، من الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، من البدع إلى السنة، من الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك الملهي إلى جنتك المصوب، ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا كرمي، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. تقبل الله منكم.